Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C akan mempresentasikan tentang low fat diet pada kasus pertama, kedua, dan ketiga. Sebelum kita mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Naufal Ade Islami dan rekan-rekan saya Naila Zalfa Fitriani, Misal Salomita Anggi, dan Rola Farhana. Terdapat 3 kasus dalam materi low fat diet. Untuk kasus yang pertama, sejumlah besar data eksperimen yang dihasilkan pada hewan laboratorium sangat mendukung gagasan bahwasanya pola makan tinggi lemak dikaitkan dengan gangguan kerja insulin. Berdasarkan penelitian pada hewan, lemak jenuh khususnya memiliki efek yang paling merugikan. Berdasarkan informasi ini, bersama dengan resiko yang diketahui dari asupan lemak jenuh yang tinggi terhadap resiko penyakit kardiovaskular, organisasi profesional seperti American Diabetes Association, American Heart Association, dan Departemen Amerika Serikat telah membuat rekomendasi agar warga Amerika menargetkan asupan lemak total tidak lebih dari 30% kalori dan memilih jenis makanan rendah lemak jenuh. Namun, beberapa penulis mengkritik bukti yang menjadi dasar rekomendasi kesehatan masyarakat ini, dan telah ditemukan bahwa lemak total sebagai proporsi energi total tidak penting dalam mencegah diabetes tipe 2. Jelaskan metabolisme selama diet rendah lemak. Low fat diet atau diet rendah lemak dikaitkan dengan penurunan konsentrasi kolesterol high density lipoprotein, penurunan konsentrasi kolesterol low density lipoprotein, dan penurunan konsentrasi kolesterol total. Diet rendah lemak juga berpengaruh pada penurunan berat badan sekitar 1,57 kg. Penurunan berat badan relatif pada diet rendah lemak disebabkan oleh peningkatan yang lebih kecil dalam berat badan dari waktu ke waktu pada kelompok kontrol dalam beberapa percobaan. Penurunan berat badan pada kelompok rendah lemak tetapi meningkat pada kelompok kontrol. Diet rendah lemak memiliki efek interversi pada kadar lipid serum, tetapi tidak ada efek yang jelas pada kadar TAG. Metabolisme pada saat diet rendah lemak, yang pertama terjadi perubahan sumber energi utama. Pada saat diet rendah lemak, tubuh mengurangi oksidasi lemak karena asupannya berkurang, sehingga karbohidrat menjadi sumber energi utama. Jika asupan kalori cukup, glukosa akan digunakan melalui glikolisis dan siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Yang kedua adalah glikolisis dan penyimpanan energi. Karena karbohidrat yang meningkat, glukosa dipecah melalui proses glikolisis menjadi pirufat, kemudian masuk ke siklus Krebs dan menghasilkan ATP. Kelebihan dari proses ini adalah glukosa dapat disimpan sebagai glikogen di hati dan otot melalui glikogenesis dan lemak jenuh tubuh melalui lipogenesis jika asupan energi berlebih. Untuk yang ketiga adalah penurunan beta oksidasi lemak. Dengan rendahnya konsumsi lemak, substrat untuk beta oksidasi asam lemak menjadi berkurang, sehingga tubuh tidak banyak melakukan pemecahan lemak untuk energi. Selain itu, produksi keton juga akan menurun. Untuk yang keempat adalah dampak pada resistensi insulin. Penurunan asupan lemak jenuh dapat memperbaiki sensitivitas insulin. Diet rendah lemak dikaitkan dengan penurunan kadar trigliserida darah, peningkatan kerja insulin pada jaringan otot dan hati, serta potensi penurunan risiko diabetes tipe 2. Untuk yang kelima adalah metabolisme protein. Jika asupan kalori total terlalu rendah, tubuh bisa memulai memecah protein otot untuk melalui gluconeogenesis. Jadi, inti dari metabolisme diet rendah lemak untuk sumber energi utama yang digunakan adalah karbohidrat, oksidasi lemaknya akan menurun, produksi ketonnya minimal, sensitivitas insulinnya akan meningkat terutama jika diet rendah lemak jenuh, dan resiko diabetes tipe 2-nya akan menurun. Untuk kasus yang kedua, jika diet rendah lemak sangat efektif, lalu mengapa setelah lebih dari 30 tahun mempromosikan diet rendah lemak dan rekrutmen besar-besaran industri makanan Amerika untuk memproduksi diet rendah lemak selama ini dipromosikan untuk menurunkan berat badan dan menjaga kesehatan jantung, karena lemak mengandung kalori tinggi dan dapat menaikkan kolesterol jahat. Namun, setelah puluhan tahun
penerapan diet ini, angka obesitas di Amerika justru meningkat drastis. Hal ini terjadi karena produk rendah lemak seringkali menggantikan lemak dengan gula dan karbohidrat olahan yang justru meningkatkan nafsu makan dan asupan kalori secara keseluruhan. Selain itu, diet rendah lemak yang terlalu ketat cenderung rendah protein dan lemak sehat, sehingga kurang efektif menekan rasa lapar dan mengurangi lemak tubuh. Sebaliknya, diet rendah karbohidrat yang tinggi protein dan lemak sehat kini lebih populer karena dapat menurunkan berat badan lebih efektif dengan cara mengurangi insulin dan membakar lemak tubuh. Diet ini juga membuat orang merasa kenyang lebih lama sehingga lebih mudah dijalani. Studi menunjukkan bahwa mengurangi kalori dari lemak dapat menyebabkan penurunan lemak tubuh yang lebih besar dibandingkan mengurangi kalori dari karbohidrat, asalkan dilakukan dengan benar dan tanpa mengganti lemak dengan gula dan karbohidrat olahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pendapat mengenai diet rendah lemak, saya berpendapat bahwa diet rendah lemak jika dilakukan secara ekstrim dan tanpa pemahaman nutrisi yang komprehensif, bukanlah strategi yang optimal untuk kesehatan jangka panjang dan pencegahan obesitas. Alasan utamanya adalah bahwa tubuh manusia membutuhkan lemak untuk berbagai fungsi vital, termasuk penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, produksi hormon, dan kesehatan sel. Pembatasan lemak yang terlalu ketat dapat mengganggu fungsi-fungsi ini. Selain itu, seperti yang sudah dijelaskan di atas, seringkali kompensasi pengurangan lemak adalah peningkatan konsumsi karbohidrat olahan dan gula yang terbukti lebih merugikan bagi kesehatan metabolik dan berat badan. Daripada berfokus pada pembatasan satu makronutrien secara tunggal, pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan adalah dengan memprioritaskan memilih lemak sehat dari sumber alami, menjaga keseimbangan makronutrien, mengutamakan makanan utuh dan minim proses, serta mengontrol porsi makan. Untuk kasus ketiga, ada manfaat dari puasa, latihan interval intensitas tinggi, latihan kondisi metabolisme, dan makan makanan rendah lemak. Anda berlebihan dalam semua strategi ini, dengan resiko Anda sendiri, dan menggabungkan semuanya bersama-sama. Apakah menggabungkan puasa, termasuk intermittent fasting, latihan interval intensitas tinggi, latihan metabolic conditioning, dan makan makanan rendah lemak secara bersamaan akan memberikan efek kumulatif? Jelaskan alasannya. Menggabungkan puasa, latihan saat berpuasa, latihan interval intensitas tinggi, latihan dalam kondisi metabolik tertentu, misalnya saat glikogen rendah, dan pola makan rendah lemak bisa memberikan efek kumulatif dalam jangka pendek, terutama dalam hal peningkatan sensitivitas insulin, pembakaran lemak, dan penurunan berat badan. Namun, efeknya tidak terus meningkat jika semuanya dipakai sekaligus dan secara ekstrim tanpa memberi tubuh waktu untuk beradaptasi. Justru, kondisi ini bisa berubah menjadi maladaptasi atau di mana tubuh tidak berkembang menjadi lebih kuat tetapi justru mengalami gangguan, seperti penurunan performa atau kelelahan berkepanjangan. Berikut merupakan beberapa dampak fisik, mental, dan jangka panjang dari maladaptasi. Yang pertama, penurunan performa dan kekuatan. Meski intensitas meningkat, kemampuan tubuh justru stagnan atau menurun karena kurangnya pemulihan. Yang kedua, kelelahan mental dan mood gangguan. Gejala seperti iritabilitas, cemas, depresi, hilang motivasi, insomnia, dan gangguan konsentrasi umum terjadi. Yang terakhir, kesehatan jantung terganggu. Stres latihan ekstrim berkepanjangan bisa menyebabkan aritmia, fibrosis miokard, atau remodeling jantung keseluruhan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa diet rendah lemak bertujuan mengurangi asupan lemak dan menggantinya dengan karbohidrat kompleks sebagai sumber energi utama. Diet ini dapat meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan risiko diabetes tipe 2, memperbaiki profil kolesterol, serta dapat membantu penurunan berat badan. Namun, efektivitasnya sering dikritik karena produk rendah lemak kerap diganti dengan gula dan karbohidrat olahan yang justru dapat meningkatkan obesitas. Pendekatan yang lebih baik adalah fokus pada lemak sehat, keseimbangan makronutrien, makanan utuh, dan kontrol porsi. Menggabungkan diet rendah lemak dengan puasa dan latihan intens dapat memberikan efek kumulatif, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak maladaptif.